Here we go. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya adik-adik, yaitu short functional text. Ya, yang harus kita pahami yang pertama adalah kenali tujuan. Nah, ini maksudnya apa? Kenapa kita harus mengenali ini? Jadi, kalau adik-adik sedang berhadapan dengan soal ujian, maka kalau bahasa Inggris otomatis harus ngerti artinya, bener nggak? Nah, yang kedua, adik-adik harus tahu materinya apa, kemudian nanti pertanyaannya ciri khasnya kayak apa gitu. Nah, hal yang pertama yang harus adik-adik pahami sebenarnya, yang pertama adalah jenis teksnya, kemudian tujuannya apa. Nah, setelah itu nanti kita akan mempelajari hal yang lain. Kita masuk ke sub pertama, yaitu kenali tujuan. Yang membedakan teks bahasa Inggris satu dengan teks yang lain itu adalah jenis dan tujuannya. Kalau adik-adik salah menentukan jenis teksnya, maka nanti biasanya tujuannya juga salah. Oleh karena itu, kita coba pelajari ya. Jadi yang pertama, yang ada di kisi-kisi kalian, yang pertama adalah pengumuman, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah announcement. Tujuannya adalah to inform or to give informations. Yang namanya pengumuman ya info, to give information. Yang kedua sudah ada pelajari pada kelas 8, yaitu undangan, invitation. Tujuannya adalah to invite, mengundang, or ask people to attend or to come. Kadang kata invite nggak ada, jadi yang digunakan adalah to ask people to attend or come. Yang ketiga, yang pasti ada pada soal ujian adik-adik adalah greeting card atau kartu ucapan. Ada beberapa tujuan sebenarnya, tapi secara umum ini, yang pertama adalah kalau itu adalah untuk hal yang bagus seperti ulang tahun, melahirkan, kelulusan, kemudian pesta pernikahan, itu tujuannya adalah to congratulate. Sorry, itu ada kesalahan tulisan sedikit. To congratulate, ya, mengucapkan selamat. Kemudian kalau itu bersifat sedih, maka tujuannya adalah to express condolence atau to express sympathy. Kemudian jenis short functional text yang berikutnya adalah short message. Nanti bentuknya biasanya soalnya kalau nggak kotak gitu saja sama sedikit pesan, ada pengirim, ada penerima, itu bentuknya seperti handphone yang di screenshot begitu. Nah, tujuannya adalah to inform, to give informations, atau informasi lain tergantung apa isinya dari teks tersebut. Berikutnya adalah iklan. Ada di kisi adik-adik, di kisi-kisi adik-adik, iklan dalam bahasa Inggris adalah ads atau advertisement atau promotion. Tujuannya jelas, kalau iklan ya to promote atau to advertise. Kalau kata promote gak ada, adik gunakan kata advertise. Or to persuade people to buy, to come, atau to use something. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu label. Mirip dengan iklan, cuman apa bedanya antara label dengan iklan? Kalau iklan itu jelas ada kata-kata promosi, tapi kalau label itu biasanya hanya berisi kandungan gizi. Kandungan bukan gizi sih, kandungan dari produk itu apa. Tujuannya adalah to give detail info about a product. Ya, adik-adik harus jeli ini ya, karena pengecohnya luar biasa ini. Ada yang to describe, ada yang to promote, begitu. Tapi kalau itu hanya berupa label, maka tujuannya adalah to give detail info about the product. Berikutnya adalah surat. Tujuannya adalah to inform about something. Ini termasuk umum ya, jadi tergantung dari isi suratnya apa. Kalau jadwal, itu biasanya yang digunakan oleh penulis soal adalah kata-kata lain dari jadwal, yaitu rundown, timetable, atau itinerary. Jadwal tujuannya adalah to give information about the schedule, rundown, timetable, atau itinerary dari suatu acara atau kereta bus misalkan. Kemudian dua materi terakhir, tapi ini biasanya letaknya di awal, karena saya yakin besok ada di online ujiannya, maka letaknya bisa switch di mana aja, yaitu notice dan caution. Notice itu petunjuk di tempat umum, kalau caution itu peringatan. Tujuannya jelas beda. Yang pertama adalah to inform people to do something, kemudian kalau caution itu adalah to warn people to or not to do something, gitu ya. Oke. Baik, jadi itu bagian pertama, kenali tujuannya sudah. Berikutnya adalah pahami dan temukan. Ada beberapa tips ya adik-adik.
Yang pertama adalah who atau whom. Who itu siapa, whom itu untuk siapa, biasanya begitu ya. Oke. Biasanya pertanyaan yang dipakai adalah who wrote or sent the, kalau itu pesan, who wrote or sent the message. Kalau whom itu adalah untuk siapa begitu ya. Whom is the text written for. Jadi jangan sampai salah ya, ada pertanyaan whom nanti dijawabnya adalah penulis atau pengirim, salah ya. Jadi kalau whom itu adalah siapa yang dikirimi atau yang dituju dari teks tersebut. Yang kedua adalah where, place, atau istilahnya adalah venue. Oke. Where will the program be held atau what is the venue. Kemudian berikutnya reference atau refers to, itu maksudnya adalah rujukan. The underline italic word or phrase refers to itu mengacu pada apa gitu. Kemudian berikutnya adalah meaning itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sinonim. Nah, kata-kata yang dipakai untuk sinonim itu adalah the underlined word means, has similar itu berarti mirip ya, atau closest meaning, makna yang paling dekat, atau can be replaced by. Nah, kalau adik-adik menemukan kata-kata ini, maka ini yang ditanyakan sinonimnya ya, jangan lupa. Kemudian untuk antonim biasanya dipakai adalah langsung kata the antonym of the underlined word is begitu. Nah, yang biasanya kadang-kadang lupa dan kebanyakan dari murid itu nggak tahu yaitu kata opposite. Opposite itu artinya adalah lawan kata. Kemudian when yang ditanyakan. Adik-adik ini juga loh ya, banyak yang anak-anak Erlangga itu kadang tersesat dari kata when. Saya kasih tipsnya begini. Oke. Kalau saya tanya, wait. Oke. Ya. Pagi itu adalah morning, betul ya. Kalau siang itu afternoon, kalau sore afternoon juga ya. Jadi banyak yang salah evening. Sore itu masih afternoon, siang juga afternoon. Kalau malam, kalau petang itu baru adik-adik pakai evening. Bahkan jam down, jam twilight, jam 5:30 ke atas itu sampai jam 9 jam itu masih evening. Kalau malam bisa evening, bisa night. Gitu. Nah itu bahkan adik-adik banyak yang keliru. Misalnya jam 4 sore begitu. Itu masuk apa? Afternoon apa evening? Iya, itu masuk dalam afternoon. Banyak yang keliru evening. Kalau saya tanya gini ya, pagi, morning, siang, afternoon, sore, evening. Salah itu. Yang betul adalah pagi, morning, siang, afternoon, sore, afternoon, petang baru evening, malam evening juga. Ya, saya pikir sudah jelas ya. Kemudian ada istilah-istilah seperti twilight atau dusk, itu adalah senja, berarti perkiraan sekitar jam 5:30 ya. Kemudian dawn, 5:30 sore maksudnya. Kalau dawn itu fajar, berarti sekitar pukul 4:03, 4:05 pagi, 4 atau 5 pagi ya. Oke. Baik, itu tadi materinya mengenai short functional text. Berikutnya nanti kita akan latihan soal-soal mengenai short functional text.